ada habisnya ya. Saya kamera 20 apa kamera 30 nih. Ya, nah kalau ngomongin soal corona emang nggak ada habisnya. Ya, apalagi saya kok rada aneh ya. Biasanya kan saya berdua ya. Ini Pur kemana ya? Saya nggak mau seuzon kena COVID, jangan ya. Pur! Saya mana? Mriki Mas Pur. Ya lah sehat toh Mas Pur. Sehat no. Alhamdulillah biar sehat apa Saya itu ini lagi sibuk. Ini dari mana sih tadi kok telat? Loh, muter-muter. Muter kemana? Loh, saya itu kan walaupun saya itu tidak punya kedudukan dan pangkat, tapi saya itu selalu memberikan informasi untuk masyarakat. Informasi tentang apa? Loh, tentang corona. Wah, lah tanya no sama saya. Oh, nanya apa ya ngomongin soal corona ya? Penularan corona gimana sih penularan corona? Penularan corona kan kita harus menanggulangi harus jaga jarak. Oh, jaga jarak. Pakai masker, ya, cuci tangan. Ya. Iya, apal saya itu. Oh, ya. Saya tuh sering nerangkan ke tempat masyarakat itu. Oh gitu? Bantuan itu ke masyarakat, saya nyerahkan. Oh berarti ini barusan ngasih bantuan ke masyarakat? Luzano. Oh, bentar kalau ngomongin soal bantuan ke masyarakat, kira-kira begitu mereka menerima bantuan, ininya apa sih, feedbacknya apa sih? Apresiasinya macam-macam. Kayak misalnya? Saya pernah menyerahkan ke tempatnya simbah-simbah. Tak serah ke mbah, nyuwun ngapunten menika enten bantuan. Bantuan apa le? Bantuan corona mbah. Oh, terus Mbah Mah bilang gimana? Bantuan apa? Bantuan corona. Malah le matur nuwun, tulung sampekno karo corona simbah mengucapke matur nuwun. Mbah jangan matur nuwun sama corona ya, itu apa? Perlu informasi toh ya. Oh iya. Simbah-simbah kadang mengaplikasikan berita itu tidak seperti yang diharapkan. Oke. Simbah tonggoku itu. Beda lagi urusannya. Loh, apa? Anak kan dari luar kota. Pulang ke daerahnya tak elekke. Terus? Mbah, putrane jenengan sing luar kota lho. Iya, niki nek mboten napa jenengan siasati mangke menyebabkan isu di masyarakat. Terus mbahnya bilang apa? Kesehatan itu penting, Mbah. Waduh. Si Mbah mah nerangke aku. Tenang le. Kesehatan nang keluargaku ki paling penting. Sadar kesehatan. Oh, karena saiki putu-putuku sing saka luar kota ki wis Karang Taruna Mandiri. Karantina. Karantina Yo, mandiri. si Mbah iki maksude ngono. Ngono lho. Karang Taruna mah organisasi. Lah iya, jadi masyarakat itu perlu diedukasi. Iya. Nah ini yang belum, ini perlu pemahaman khusus ini, ya kan? Nah pemirsa yang ada di rumah, apa kabar? Kita ketemu lagi, kita sampai lupa nyapa. Nah iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, senang sekali kalau bisa hadir lagi ke hadapan Anda hari ini dalam Taman Paseban. Ini informasi yang akan kita sampaikan gak jauh-jauh dari tren saat ini ya. Masih mengenai COVID-19, masih mengenai Corona. Cuman yang berbeda adalah seperti apa sih Kabupaten Bantul menanggulangi Corona, mencikapi, mencegah penyebarannya semakin luas. Karena saya yakin Kabupaten Bantul pasti beda dengan yang lainnya. Benar. Ya. Karena isu di masyarakat kan penuh dengan polemik. Betul. Kalau tidak kita luruskan, wah itu simpang siur. Waduh, tumben ngomongnya lurus jejak, nyenengke ya. Oke. Pinter saya sekarang. Gitu. Kita akan segera kembali setelah yang satu ini ya, karena kita akan bahas terkait dengan Corona, bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Bantul ya. Setelah kita panggilkan dua narasumber yang akan bergabung dengan kita hari ini. Yang pertama silakan. Iya, wah aku wis deg-degan ya. Yang pertama, wah ini. Yang pertama bintang tamu yang sudah siap, jungkatan dan parfuman. Wah ini. Beliau adalah Sekda Kabupaten Bantul. Kita panggilkan Dr. Ana Selvi Jamharis MM. Yo. Say. Selamat sore. Pak. Ya. Sehat-sehat selalu. Ya, amin. Dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Ini kalau sama Pak Helmi saya pengen tanya banyak nih Kabupaten Bantul. Katanya nih punya cara beda dalam menangani COVID-19. Tapi simpan jawabannya dulu Pak Helmi. Nanti ya. Setelah saya panggilkan narasumber yang kedua. Monggo silakan Pak Helmi untuk Winara terlebih dahulu. Iya. Siap. Yang kedua. Saya lagi nih. Iyalah. Belum. Ini yang kedua. Wah. Ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sekaligus juga Koordinator Satgas Kesehatan. Kita sambut Bapak Agus Budi Raharjo SKM MKes. Tepuk tangan untuk Pak Agus. Ya. Selamat sore Pak
Selamat Agus. sore Mbak Vera, Iya. selamat sore Mas Pur. Selamat sore, Pak. Bener ya namanya Mas Pur ya? Iya. Jelas, Pak. Pur, hati-hati. Pak Agus luwih lucu loh Mbak Mani. Aku ya deg-degan. Tampet engko tampet bayarku. Kesaut jenengan. Dan Iya. setelah maskernya dibuka terlihat berwibawa ya. Woi. Gantengnya ya. Waduh. Pak ada maunya biasanya kalau begitu Pak Agus. Mas, Pak, mboten sah Pak, transfer mawon. Baik, Pak Agus, kalau terkait dengan gugus tugas COVID, aduh ini udah nggak ada habisnya ya kita ngomongin COVID ya. Sampai Ya. kapan selesainya kita juga nggak ngerti. Belum tahu. Belum tahu Belum ya? ada yang bisa memperkirakan kapan Ya, selesai. baik. Tapi kita tetap berupaya, tetap Ya. semangat. Ya. Ya, semoga semua tetap sehat. Oke, baik. Ya. Ya baik Pak Agus, nanti saya akan ngobrol banyak juga Ya. dengan Pak Agus. Monggo, Pinara, Oke. kami persilakan. Nah, sudah lengkap dua narasumber. Betul. Baru kita akan saksikan Ini, yang satu menyaksikan. ini. Aku senang loh bikin deg-degan orang. Ya, iya. Waduh. Kita akan kembali setelah satu ini, tetap bersama kami tentunya dalam Taman Paseban setelah visual berikut ini. COVID-19 adalah penyakit peradangan paru yang disebabkan oleh SARS Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2. Gejala klinis yang muncul beragam, mulai dari seperti gejala flu biasa atau batuk, pilek, nyeri tenggorokan, nyeri otot, nyeri kepala, sampai yang berkomplikasi berat atau pneumonia atau sepsis. Cara penularan COVID-19 melalui kontak dengan droplet saluran napas penderita. Droplet merupakan partikel kecil dari mulut penderita yang mengandung kuman penyakit yang dihasilkan pada saat batuk, bersin, atau berbicara. Droplet dapat melewati sampai jarak tertentu, biasanya 1 meter. Droplet bisa menempel di pakaian atau benda di sekitar penderita pada saat batuk atau bersin. Namun partikel droplet cukup besar sehingga tidak akan bertahan atau mengendap di udara dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, orang yang sedang sakit diwajibkan menggunakan masker untuk mencegah penyebaran droplet. Beberapa permasalahan di DIY, Kabupaten Bantul khususnya, adalah munculnya stigma negatif terhadap penderita COVID-19, yaitu masih adanya masyarakat yang menjauhi bahkan mengucilkannya. Saat ini banyak masyarakat yang memandang negatif tenaga kesehatan karena banyaknya hasil pemeriksaan PCR yang menyatakan positif COVID-19. Untuk itu perlu adanya sosialisasi atau alih info terkait COVID-19 kepada masyarakat guna meluruskan stigma tersebut. Peran masyarakat untuk bersama-sama menghadapi epidemi COVID-19 sangat penting dalam memutus rantai penyebaran virus. Pandemi COVID-19 yang muncul saat ini menguji modal sosial bangsa, yakni kecintaan pada bangsa dan negara, taat pada aturan atau himbauan, serta mengutamakan kepentingan umum dan eksistensi negara. Dalam konteks mengatasi pandemi COVID-19, peran masyarakat tergolong sebagai masyarakat yang kuat, di mana warga aktif dan memiliki kapasitas untuk mengorganisir dan menggerakkan dirinya dalam perjuangan mempertahankan kepentingannya. Dalam hal ini, masyarakat menggerakkan diri demi kepentingan untuk bertahan di tengah pandemi, baik dalam hal kesehatan maupun ekonomi, serta membantu satu sama lain. Saat ini pemerintah daerah Kabupaten Bantul juga telah membentuk Rumah Sakit Lapangan Khusus COVID-19 RSLKC dengan memanfaatkan gedung bekas Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas Bambang Lipuro, sehingga pelayanan kepada masyarakat di bidang penanganan COVID-19 dapat berjalan dengan baik dan efektif karena dapat menjadi backup bagi rumah sakit rujukan COVID-19 di Bantul. Baik, terima kasih. Anda masih bersama kami tentunya dalam Taman Paseban. Dan ini kita akan bahas lebih banyak lagi mengenai COVID ya. Sabar, ini yang mau nikahan nggak jadi loh, mau nyanyi lagi. Jackson. Oh iya. Biasa. Kamu kenapa itu dalam rangka menghindari Ini COVID? mensukseskan program pemerintah. Kok Isolasi mandiri. Kepiye aku kekonan. ya Allah, tapi kan nggak gitu juga Pur. Isolasi mandiri itu maksudnya bagaimana kan masyarakat itu ya butuh penjelasan toh, Mbak Oke, Tira. tapi kan nggak juga ditaruh di bawah hidung. Harusnya di mata. Marah perlu kabeh. Oke, baik ya. Jadi apa sih yang harus kita luruskan di masyarakat? Nanti akan kita bahas lebih banyak. Saya mau tanya dulu ke Pak Helmi. Pak Helmi, kalau ngomongin soal data, ini deg-deg ser ya, kadang naik, kadang turun, grafiknya kan masih
nggak karuan gitu. Kalau di Bantul sendiri seperti apa sih Pak sekarang ini? Ya, kalau kondisi terakhir di Kabupaten Bantul itu keseluruhan yang pernah di swab dan kemudian hasilnya positif itu sebanyak 521. Oke. Yang kemudian sampai saat ini yang masih dalam perawatan sebanyak 94. Dari jumlah itu 414 itu sudah sembuh dan 13 diantaranya sudah mendahului dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, namun demikian tentu pemerintah Kabupaten Bantul itu berusaha semaksimal mungkin dalam rangka memberikan kenyamanan kepada warga masyarakat, terus-menerus berupaya semaksimal mungkin untuk menyediakan sarana prasarana yang memadai, baik itu di level puskesmas maupun level kabupaten. Pemerintah Kabupaten Bantul selalu mensupport kebutuhan-kebutuhan yang memang dibutuhkan untuk penanganan COVID ini. Maka langkah pertama yang dilaksanakan oleh Pemkab Bantul dalam upaya untuk mengendalikan penyebaran COVID, jangan sampai menyebar dan mempengaruhi rasa aman dan nyaman masyarakat, maka dibentuklah yang namanya gugus tugas di tingkat kabupaten dengan Ketua Bupati Bantul Bapak Dr. Andes Haji Suarsono dan kemudian Sekda ditunjuk sebagai ketua harian yang mengkoordinasikan, mempersiapkan dan juga melaksanakan berbagai kegiatan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat maupun perangkat daerah yang nanti akan secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang dibutuhkan. Nah, pemerintah Kabupaten Bantul menyadari bahwa COVID ini menjadi tanggung jawab bersama dalam rangka penanganannya. Betul. Pemerintah Kabupaten Bantul menyadari betul bahwa efek dari COVID ini tidak hanya bidang kesehatan saja yang memiliki keterpengaruhan, tetapi punya dampak juga di bidang ekonomi. Kemudian ada juga dampak sosial. Maka pemerintah Kabupaten Bantul di samping mensupport bidang kesehatan, mensupport juga untuk kegiatan bidang ekonomi, kemudian jaring pengaman sosial, dan itu dalam rangka masyarakat bisa segera tumbuh, masyarakat bisa melakukan aktivitas-aktivitas di tengah COVID, artinya tanpa meninggalkan protokol kesehatan, mereka bisa beraktivitas, memenuhi kebutuhannya, mereka bisa melakukan hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sekarang ini terjadi dalam keluarga mereka. Nah, tentunya nanti hal-hal yang terkait dengan bidang kesehatan apa yang telah dilaksanakan oleh Pemkab Bantul, kita akan memberikan porsi yang lebih kepada Pak Agus Budi Harjo, nanti bisa memberikan penjelasan kepada seluruh pemirsa yang pada saat ini menyaksikan Taman Paseban TVRI Yogyakarta ini. Tetapi yang jelas komitmen Pemkab Bantul berusaha semaksimal mungkin gitu dengan memberikan anggaran yang cukup dan kemudian juga ketersediaan sumber daya manusia yang memadai. Kita support insentifnya sehingga mereka mau secara sukarela dan bekerja senang hati memberikan layanan-layanan di bidang kesehatan. Katanya insentifnya gede nih. katanya. Apa? Insentif untuk COVID ini, makanya Gosip-gosip di masyarakat itu. tapi bukan gosip lagi karena itu sudah nyata, kegiatan-kegiatannya nyata, penanggulangannya juga nyata, pokoknya beda dari daerah lain. Kita tanya ke Pak Agus ya. Ini Pak Agus. Agus, kalau kegiatan-kegiatan sendiri dari teman-teman di gugus tugas seperti apa sih? Apa aja sih, Pak? Kegiatan COVID-19 terkait dengan Satgas Kesehatan saya kira cukup banyak. Tadi Pak Sekda sudah menyampaikan bahwa memang di Bantul seperti sampaikan Pak Sekda, supportnya luar biasa dan kami di Bantul memang termasuk paket komplit ya. Paket komplit. Maksudnya gimana? Dari mulai pelacakan, pencegahan di masyarakat sampai dengan penanggulangan. Coba dari sisi pelacakan kita siapkan semuanya oleh gugus tugas bahwa mulai dari kan intinya di awal intinya COVID kan kita harus tracking, tracing dan testing. Semua itu terfasilitasi di Kabupaten Bantul. Artinya
tracking itu mencari sebetulnya dia dapatnya dari mana. Dari mana, Kita oke. harus tahu sejarah. Iya. Diurutkan itu. Diurutkan. Wingi-wingi entuk ning ndi to? Mas padahal Pur wingi kok nggawa virus ki wingi bar duran sekondi. ro sapa? Wah. Apa bar lunga saka ngendi? Dan Wah, berbuat Nah, apa? Nah, dan berbuat apa? Niku lagu kok. Dan biasanya jujur nek pas Covid. Nah, niku. tuh. Saiki Nah, yang kedua tracing. Kemudian Niku pripun? setelah terindikasi atau terdeteksi dia positif, dia terus ndemoki sapa wae. wah niku Pak, hobi kula niku lho jenengan mang sebutke. Demoki. Nah, maksudnya iki ketemu sapa wae atau yang disebut dengan kontak erat dengan siapa itu juga yang harus segera kita temukan karena itu yang kemudian bisa memutus mata rantai penularan. Lalu kemudian kita testing. Ya. Jadi ngerti ini COVID karo ora ya Dengan harus apa? dites. Iya. Kalau tidak dites nggak mungkin tahu. Dan tes itu juga nggak sembarangan. Iya. Ada rapid test, ada swab Ya, test, ada bedanya rapid test, apa ada swab gitu. test. Jadi semua di awal karena kita belum mampu untuk testing, untuk swab semua secara massal, ya kita rapid dulu, Oke. waktu di awal sudah disiapkan. Kemudian kita tes. Kemudian kalau waktu itu reaktif seperti apa, kalau kemudian positif seperti apa, kemudian Pemda melalui Pak Bupati dengan Forkompinda kita paparan kemudian menyiapkan yang namanya rumah sakit lapangan. Jadi kita siap. Antisipasinya sudah ada. Kalau memang nanti reaktif atau positif, ya berarti ada tempat yang memadai untuk merawat mereka, untuk mengisolasi mereka. Orang terus kemudian lambene sing diisolasi. Ning kemudian pasien itu yang positif diisolasi ke tempat yang semestinya dirawat, dikasih vitamin, dikasih makanan yang cukup, bergizi, diajari olahraga supaya nanti tetap imunnya naik. Pak, ngapunten kula niku tak takon niki. Rumah sakit lapangan niku enten gawange barang niku. Biyen-biyene ono. Nggih, lho. Ning Nek wong ora ngerti lah aku Iya, ditakon to iki iya, mumpung monggo. ketemu. Monggo, Pur, boleh. intinya sebetulnya rumah sakit darurat. Nek jenengan sok mirsani TV kae kaya Wisma Atlet. Oh, nggih. Kaya ning Pulau Galang itu rumah sakit darurat. Tetapi karena nomenklaturnya Kemendagri supaya sinergi namanya secara regulasi namanya rumah sakit lapangan sehingga di Bantul dinamakan rumah sakit lapangan khusus COVID-19 Kabupaten Bantul. Adapun gawangnya itu buat masukin COVID biar nggak kemana-mana lagi. Apa iki? Terus niku kan enten tes, Pak. Nggih. Kinten-kinten soalnya angel mboten niku, Pak. Dadi kula le sinau niku ben sesuk cocok karo jawabane. Kowe kok ya ngeyel to. Loh, justru di sini harus ada yang ngeyel, Pak. Oh iya betul. Iya. Oke, jadi ya itu pertanyaannya yang selalu muncul adalah virus ini ketok apa ora? Wah niku, Pak, niku. Jelas ora ketok to. Mboten ketok. Nek ketok tak kon duduhi sampean sih. Ampun Pak, mengke teles Pak nek ditutui. Ya, ra ketok. Makanya ben weruh kudu dites. Wah niku. Makanya jangan salah kemudian kalau Pak Sikda ndhawuhi atau Pak Bupati ndhawuhi, Pemda ndhawuhi ke kita untuk screening itu supaya kita tahu bisa memetakan mana yang positif, mana yang tidak. Jadi jangan salah, jangan takut kalau kemudian dites itu sebetulnya tidak ada masalah karena sekarang fenomenanya adalah orang yang positif itu sebagian besar tanpa gejala. Jadi tidak tahu, Nggak tahu kalau di dia sini kena itu ya? Mbak Vera, Iya, Mas iya, Pur, iya. teman-teman yang band Iya. ini, Sehat-sehat penonton aja. yang lain itu apakah semua negatif? Dadi waras ngeten iki nggih. Peluangnya sama, Pak. Sama. Wah, Dan kenyataannya yang kita rawat di rumah sakit lapangan maupun di shelter itu rata-rata memang sebagian besar Tanpa? bahkan besar tanpa gejala. Oke, baik. Nanti kan Sehat, kita- tetap jalan, tetap ini. Nah, Ya, supaya nanti tahu dites. Oke, gitu. nanti kita lanjutkan. Oke. Tesnya pertanyaannya apa setelah yang satu ini tetap bersama kami dalam Taman Paseban. Kami kembali saat lagi.